Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, di pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Zulfi untuk memimpin doa. Kita mau mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Zulfi sudah mau memimpin doa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menampilkan sikap syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Lalu siswa dapat menyimpulkan isi paparan iklan media cetak secara lisan dengan percaya diri setelah berdiskusi dan mengamati gambar iklan. Lalu siswa dapat membaca materi mengenai iklan media cetak dan berdiskusi. Kemudian siswa dapat menyajikan laporan sederhana iklan media cetak dengan tepat. Kemudian dengan mengamati video tentang zat mengikuti pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bu Meli hitung. Nanti dimulai hitungan ketiga mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Indonesia di aku berdiri jadi pandu itu Indonesia bangsa dan tanah marilah hiduplah bangsaku bangunlah Indonesia Indonesia Raya Indonesia Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya. tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih sudah mau menyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai iklan media
elektronik. Nah, hari ini kita kemarin sudah memahami Media cetak. iya betul, iklan media cetak karena ini di dalam lembaran-lembaran. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, coba kita baca materi tentang iklan media cetak. Biasanya iklan media cetak itu dimuat dalam apa saja, anak-anak? Di dalam Koran, lalu majalah, majalah, betul. Kemudian ini selebaran yang ditempelkan di tembok biasanya juga ada. Nah, coba kita baca materi berikut. Nah, ini kan tulisannya pasti tidak jelas. Coba dibuka saja bukunya halaman 122. Buku. Yo, iklan itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Iklan adalah sebuah Bu Meli. tujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada halayak ramai terkait pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iya, betul sekali. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tujuan iklan itu untuk apa, anak-anak? Tujuan iklan. Ramai tentang suatu produk jasa. Memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Kemudian yang kedua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Lalu yang ketiga, Untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Ya, betul. Selanjutnya, coba Zulfi dibaca nomor 4 dan 5. memberikan informasi tentang produk jasa, Ya, menarik khalayak ramai. ya betul. Nah, iklan itu memiliki tujuan, yaitu diantaranya itu ada 5 ini tujuan iklan. Memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa, kemudian memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa, lalu menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, kemudian memberi informasi tentang produk jasa, dan menarik halayak ramai. Nah, ciri-ciri iklan yang baik dan benar itu ada 4. Yang pertama, informatif. Informatif itu memberikan informasi yang jelas. Kemudian komunikatif, bahasa yang digunakan itu komunikatif, artinya bisa ini mempengaruhi orang yang membacanya tertarik untuk membaca, atau itu iklan apa ya, penasaran gitu, membuat orang yang membaca atau mendengarkan dan atau melihatnya itu penasaran. Kemudian bahasanya singkat dan padat. Singkat, padat, dan jelas. Dan kemudian menarik. Nah, ini sangat penting, menarik. Mungkin gambarnya diwarnai dengan warna-warni, itu juga termasuk menarik. Nah, bentuk iklan pun bermacam-macam. Ada yang iklan baris. Iklan baris itu maksudnya iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Nah, iklan baris ini biasanya dimuat dalam koran. Jika anak-anak pernah melihat itu biasanya di bagian bawah kecil-kecil iklannya itu, iklan baris.
Kemudian ciri-ciri iklan baris terdiri atas 2-3 baris. Hanya kecil ini. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Kemudian sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Lalu dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk menghubungi pembeli. Lalu tidak menggunakan ilustrasi grafis. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, ini berikut adalah contoh iklan baris pada koran. Ini kecil-kecil. Laptop dijual segera karena kondisi masih mulus. Segel garansi harga 2,5 juta. Nego, minat hubungi nomornya ini dan namanya. Kemudian kursus bahasa Inggris. Dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris. Ayo buruan daftar. Belum ya. Nah, iklan media cetak itu ada 2 macam. Kemudian yang ini adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Apabila tulisannya tidak jelas, anak-anak bisa melihat di buku halaman 123 ya. Disimak. Suara Bu Meli terdengar jelas? Terdengar. Ya. Nah, ini iklan kolom. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto bagan dan kata-kata. Ada gambarnya kalau iklan kolom. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Kalau iklan baris tadi kan kecil, ini lebih besar. Bahkan ada yang penuh 1 halaman koran. Lalu berisi penawaran, ajakan, dan rujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Nah, ini contoh iklan kolom pada koran. Ada gambarnya kalau itu ukurannya lebih besar dari iklan baris. Coret-coret. Nah, ini iklan, jangan dicoret-coret juga. Sudah ya, Bu. Dan tujuan iklan di atas. Ayo, siapa yang tahu tadi tujuan iklan itu untuk apa? Ya, untuk mempengaruhi memberikan pengaruh pada konsumen atau orang-orang yang suka minum teh untuk membeli. Ini jangan dicoret-coret. Siapa ini yang nulis? Bu, kan saya, Bu. Dihapus. Dihapus. Nah,
Tujuannya apa ini iklan di atas? Ayo sebisanya, nggak apa-apa. Untuk memengaruhi khalayak ramai untuk membeli teh pucuk, iya, minuman teh pucuk. Nah, termasuk bentuk apa iklan di atas ini yang dimuat dalam surat kabar? 3. Iklan media. Udah jangan coret-coret. Media cetak, betul. Bolak-balik. Nah, kesimpulannya, apakah maksud dan tujuan iklan disamping? Maksud dan tujuannya adalah untuk menawarkan atau mempromosikan minuman teh dengan pemanis alami dan minum. Kemudian termasuk bentuk iklan jika dimuat dalam surat kabar, iklan jawabannya. Dapat tidak? Ini iklan kolom. Kalau iklan baris itu hanya kecil bentuknya. Jelas teks paparan. Kesimpulannya adalah terdapat minuman teh terbaru yang ditawarkan dengan pemanis alami yang tetap manisnya serta bermanfaat daya hidup sehat. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Ini tidak ada campuran apapun. Ini disebut zat tunggal. Kalau minuman teh tadi zat tunggal apa zat campuran? Mana itu tinggi sekarang? Zat tunggal tadi minuman tadi termasuk zat campuran. Nah, zat campuran itu apa? Coba, Zulfi. Adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifatnya aslinya tidak hilang sama sekali. Ya, zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifatnya asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Lebih memperjelas materi, kita perhatikan video berikut ini. Beli minuman di toko. Benny, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es jeruk. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, kalau minuman yang aku beli itu termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa itu, Benny? Jadi gini, Edo. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menemani orang
dan memberi nafas. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, air, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pengen tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Nah, air itu merupakan senyawa karena terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Kalau unsur tadi kan zat yang dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, udara. Sehari-hari, misalnya garam dapur dan Garam gula dapur pasir. juga Yang kedua, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan air. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen.
Kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelap tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Sudah mengerti kan, Edo? Iya, Beni. Terima kasih ya. Nah, di sini Bu Meli punya ini, campuran air dan garam, termasuk silakan kalian mengamati lingkungan rumah dan lingkungan sekitar untuk mengkategorikan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa minimal 5. Nah, untuk mengingat kembali, tadi zat campuran itu ada dibedakan menjadi 2. Yang pertama campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah zat yang bisa tercampur merata dengan unsur yang lain. Kalau campuran heterogen itu tidak bisa menyatu dengan unsur yang lain. Di sini Bu Meli punya 2 contoh. Gelas yang ini adalah campuran air dan garam. Ini termasuk campuran homogen apa heterogen, anak-anak? Air dengan garam, homogen apa heterogen? Homogen. Homogen, benar sekali ya. Karena garamnya bisa larut ke dalam air atau tercampur secara merata. Nah, kalau di sini, ini Bu Meli punya satu lagi campuran antara minyak dan air. Apakah minyak dan air ini bisa tercampur merata? Tidak. Ini termasuk campuran apa? Homogen apa heterogen? Heterogen. Pintar sekali. Karena tidak bisa tercampur merata. Air dan minyak tidak bisa tercampur merata. Terlihat memisah. Boleh-boleh Mas. Ini nanti unsur besi. Mas itu termasuk unsur juga. Kalau senyawa itu air, garam, gula termasuk senyawa karena Sudah Bu. belum. Nah, isi ini termasuk unsur, emas juga unsur. Kalau air termasuk senyawa karena tersusun dari hidrogen. Garam juga termasuk senyawa karena tersusun dari natrium, kemudian termasuk senyawa. Nah, nanti anak-anak mengerjakan tugas. Nanti linknya kembali kirim ke kelas. Siap Bu. Nah, nanti kelompok 1, apakah maksud atau tujuan iklan di atas? Memberikan informasi tentang iklan minuman air mineral dengan meminum 2 liter air setiap hari akan terasa sehat. Kemudian termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dibuat dalam media.
Iklan kolom. Kolom. Ini nanti tugasnya kelompok 2. Ini kelompok 4, kelompok 5 nanti. Dibuat 3 kelompok saja ya anak-anak. Karena ini kan hanya 13 anak. Nah, kemudian ini soal evaluasi yang harus kalian Nah, ini adalah soal evaluasi. Nanti untuk linknya boleh dikirim di grup. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada, nah, sudah jelas? Sudah. Sudah jelas atau bingung? Kalau bingung, boleh tanya kembali secara japri nanti. Nah, anak-anak, dari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Coba yang masih ingat. Iklan. Ya, belajar tentang iklan yang dimuat dalam media cetak. Iklan gratis dan iklan kolom. Kalau iklan baris itu iklannya kecil. Hanya terdiri dari 3 baris biasanya. Kalau iklan bentuknya besar, kolom biasanya ada. Kita sudah belajar mengenai zat campuran. Nah, kalau garam ini termasuk senyawa apa unsur? Senyawa apa unsur? Garam termasuk senyawa. Ini air cuka juga termasuk senyawa. Air garam juga termasuk senyawa. Kemudian punya gula. Gula juga termasuk senyawa ya, anak-anak. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, Bu Meli akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat ya anak-anak. Walaupun merasa kita harus tetap semangat menjalani aktivitas. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan Zulfi. Ya, kameranya diaktifkan semula. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila tadi kalian menunggu lama. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Bu Meli. Semoga amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima Allah ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.